Kita sudah belajar dari 7 gereja ya di kitab Wahyu. Kemudian kita juga sudah belajar dari jemaat di Korintus. Tentunya kita rindu agar kita menjadi jemaat atau umat yang berkenan kepada Tuhan, yang rindu katakan saya. Tentunya kita harus melakukan kehendaknya. Yang sudah disampaikan kepada kita berminggu-minggu. Dan memang Alkitab kita dari zaman ke zaman tetap ini. Itu sebabnya Ulangan 6 berkata berulang-ulang diajarkan. Amin saudaraku. Dan hari ini kita akan belajar dari jemaat di Filipi. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus bukan saat dia lagi baik-baik saja, tapi saat dia berada dalam penjara. Meskipun dia dalam penderitaan, Paulus menulis surat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan penguatan iman. Ini menunjukkan bahwa sukacita dan kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keadaan, tetapi bergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan melihat apa modal Paulus. Dan tentunya kita juga, apa sumber kita untuk hidup bersukacita dan bahagia sekalipun keadaan tidak baik. Sekarang ini ya kita lihat banyak keadaan yang tidak baik. Harga-harga terus melonjak, peraturan-peraturan pemerintah mengganggu, misalnya pembunuhan, orang yang tidak bersalah, banyak hal, berita-berita yang membuat kita terganggu. Tetapi apa modal kita dalam situasi yang sekarang ini tidak menentu, supaya kita bersuka cita dan bahagia? Mari kita baca dulu ayat pembuka dari Filipi 1 ayat 1 dan 2. Bersama 1, 2, 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus dan Timotius memperkenalkan diri sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Dan jemaat disebut identitasnya sebagai orang kudus. Wow, orang kudus katakan saya. Saudaraku, menjadi hamba Kristus berarti hidup di bawah otoritas Tuhan, setia kepada kehendaknya walau begitu banyak tantangan, setia melayaninya sepenuh hati. Ukuran keberhasilan rohani bukan seberapa besar, maksud saya, posisi kita di gereja, tetapi seberapa taat kita kepada Kristus. Haleluya. Itulah ukuran keberhasilan rohani. Seberapa taat kita pada firman-Nya. Kemudian dikatakan identitas jemaat orang kudus dalam Kristus. Perhatikan, orang kudus bukan berarti tanpa dosa. Semua kita berdosa, amin. Tapi orang kudus di sini bukan tanpa dosa, tetapi orang yang telah dikuduskan, dipisahkan bagi Allah melalui karya Kristus. Bukan karena hebat kita, bukan karena baiknya kita, bukan karena banyaknya korban kita, tapi melalui karya Kristus. Tadi disebut di sini termasuk di dalamnya para pemimpin jemaat, penilik jemaat dan diaken yang bertanggung jawab memelihara iman jemaat. Kalau sekarang selain gembala, ibu gembala, ada para leader. Itu dia yang bertanggung jawab memelihara iman jemaat. Dan ini kepada kita semua. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup kudus
dan melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Amin. 1 Petrus 2:9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Katakan, saya bangsa yang terpilih. Wow, dari miliaran manusia, saudara terpilih. Bangsa yang kudus, bukan karena tanpa dosa, tapi oleh karya Kristus yang kita terima. Untuk apa kita dipilih? Untuk apa kita dikuduskan? Dikatakan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kalau bukan untuk itu kita ada, kita hampir menyia-nyiakan korban Yesus di salib. Kita tidak sekedar hanya datang beribadah saat ini, lalu kita menikmati hadirat Tuhan. Dan kalau kita merasa kosong, lalu tidak buat apa-apa, tidak. Tapi kita harus ingat, kita dipanggil, kita dipilih, kita dikuduskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Dalam ayat 2 kita melihat bahwa modal atau sumber sejati untuk hidup bersuka cita dan bahagia, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah Allah yang mengampuni kita. Tadi kita katakan kita orang berdosa. Anugerah Allah yang menguatkan kita. Tanpa anugerahnya kita gak bisa kuat. Anugerah Allah yang memampukan kita hidup baginya. Jadi kenapa saya misalnya datang tantangan dari kanan, tantangan dari kiri, tantangan dari belakang, tantangan dari depan, tapi saya bisa menetapkan hati tetap ikut Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Amin. Tapi kenapa ada orang depresi? Mungkin masih dua macam masalahnya, langsung depresi, langsung menyerah. Sesungguhnya bukan karena kuat kita, oleh anugerahlah kita dimampukan untuk hidup baginya. Amin. Maka tidak perlu sombong. Maka tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Oh, aku tetap kokoh berdiri, itu karena kehebatanku. No. Kita ada saat ini hanya karena kasih karunia. Amin. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah ketenangan hati. Dari mana datangnya? Itu lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Damai sejahtera adalah ketenangan hati yang lahir dari hubungan yang benar dengan Allah. Jadi, kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu, ya, saya jamin hidup saudara gak tenang. Mau ke sana gak tenang, mau ke situ gak tenang, lakukan ini gak tenang, lakukan itu gak tenang. Gak benar hubungannya dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kalau kita berdosa, kita minta ampun dan kita bertobat. Kalau kita tahu yang kita lakukan itu salah, kita perbaiki. Kita tahu berbuat baik tapi kita tidak lakukan, lalu kita lakukan lagi seperti yang Tuhan mau, maka disitulah ketenangan hati lahir. Amin. Haleluya. Dan sumbernya hanya dari Allah Bapa, dituliskan tadi, dan dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari keadaan dunia ini. Maka dalam keadaan apapun kita perlu bergantung pada kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Yohanes 14:27 berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia mencari kebahagiaan, orang-orang duniawi mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Bisa di pesta pora, bisa di harta benda, bisa di hal-hal yang membuat hidup lebih menarik. Kalau muda-mudi bisa menikmati malam minggu, tidak cintainya, oh orang Marlison
tempatnya. Dia cari damai di situ. Ya, itulah orang di dunia ini. Tetapi semuanya itu adalah hal yang sementara. Sumber sukacita dan kebahagiaan yang benar adalah Kristus. Saat kita menyembah tadi, saat kita merindukan hadiratnya, disitulah kita dapatkan ketenangan hati. Amin. Jika kita sudah terima Yesus dalam hati kita, berarti kita sudah memiliki segalanya. Wah, dapat Yesus, dapat segalanya. Jika dibandingkan kekekalan, suka duka kita di dunia ini gak seberapa. Tidak ada hal yang lebih baik dari memiliki nama tertulis dalam buku kehidupan. Gak ada hal yang lebih baik dari itu. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita peroleh atau apa yang hilang dari hidup kita. Maka kalau ada sesuatu tidak saudara dapatkan di dunia ini, jangan langsung stres. Saudara langsung ingat, Yesus lebih mahal dari segalanya. Untuk itu seharusnya kita yang sudah memiliki Yesus, katakan saya. Kita yang sudah memiliki kelahiran baru adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Seharusnya kita adalah orang yang paling puas lahir batin. Maka wajah kita harus sukacita. Lihat dulu kiri kanannya. Bersukacita saudaraku. Bahagia di dalam Yesus. Amin. Kurang pun ini itu, kurang pun uang, mahal pun beras, sukacita saja. Tanam banyak-banyak ubi, amin. Haleluya. Nah, apa saja pilihan yang membahagiakan hidup kita? Yang pertama, pilihlah untuk bersyukur selalu. Cari alasan untuk bersyukur, amin. Kita baca ayat 3-5 dari Filipi 1 tadi. Filipi 1 ayat 3-5. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Walaupun Rasul Paulus menulis surat ini dari penjara, namun ia memilih untuk bersyukur. Katakan kiri kananmu, pilih untuk bersyukur. Cari alasan untuk bersyukur. Amin. Hal ini menjadi teladan bagi kita. Untuk selalu bersyukur atas ini. Kita ada di sini. Saudara-saudara kita ada di sini saat ini. Bersyukur. Amin. Kita ada bersama dengan teman-teman kita di sini. Kita bersyukur. Itu Tuhan yang melakukannya. Kita perlu bersyukur atas pekerjaan Tuhan dalam hidup orang lain. Saudara lihat misalnya, kiri kanan saudara, bisa dia menikmati hadirat Tuhan ya? Oh, terima kasih Tuhan. Bisa dia memuji Tuhan dengan lompat-lompat, dengan tepuk tangannya? Aku belum bisa. Gimana supaya bisa seperti dia? Amin saudaraku. Kita tidak hanya bersyukur atas berkat pribadi, tapi juga bersyukur atas orang lain, atas iman orang lain, atas berkat kepada orang lain. Kita belajar untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain, dan kita memuji Tuhan akan hal itu. Oh, cantik baju si Anu ya. Terpujilah kau Tuhan sudah memberkati dia. Haleluya. Haleluya. Kita tidak hanya bersyukur saat kita diberkati, tetapi juga saat orang lain diberkati. Kita perlu berdoa disertai sukacita, bukan pula terpaksa.
tapi doa yang lahir dari hati yang penuh sukacita. Kita perlu belajar mendoakan orang lain, amin. Bukan saat mereka hanya butuh saja, tetapi kita sebagai umat Tuhan berdoa dengan ungkapan kasih dan sukacita. Aku mengasihi keluarga si Anu, Tuhan berkati dia. Haleluya. Itulah yang diajarkan Paulus. Kalau kita dengar misalnya si Anu diberkati, terima kasih Tuhan. Kalau dia diberkati, saya juga bisa diberkati. Atau sebaliknya kita dengar keluarga si Anu bermasalah, kita berdoa, Tuhan tolong ada jalan keluar daripadamu, amin. Bukan malah di dalam hati, itulah itu banyak ya, itulah karena begini, karena begitu. Tidak. Haleluya. Dari doa Paulus ini kita dapat melihat bahwa jemaat Filipi, mereka bukan hanya pendengar Injil, tapi juga pelaku dan pendukung pelayanan. Mereka terlibat secara aktif, dikatakan tadi, sejak awal pertobatan sampai masa Paulus di penjara, sampai masa Paulus menulis surat ini. Nah, pelajaran kepada kita, persekutuan sejati bukan hanya kumpul-kumpul seperti ini di gereja atau di live group, tetapi saudaraku juga bersatu hati dalam menyebarkan, memberitakan Injil walau ada masalah, walau ada persoalan. Sama seperti Paulus, mari kita menjadi pribadi yang bersyukur dan kita membangun persekutuan yang kuat dengan sesama kita. Suka kita bertemu dengan sesama kita, amin. Tidak menghindari. Nanti kalau jumpa aku dengan dia masalah aja yang diceritakannya, nggak apa-apa. Kalau dia cerita masalah, dia tahu saudara bisa menolong. Haleluya. Nanti kalau aku jumpa dengan dia, pikirannya mau minjam uang aja, berarti saudara punya uang. Haleluya. Tapi yang pasti sesama anggota tubuh Kristus suka membangun persekutuan. Maka jangan hindari ibadah live group. Haleluya. Anak-anak muda-mudi jangan hindari ibadah muda-mudi. Oke lah, semalam badai. Hujan pas jam mau ibadah muda-mudi, selebat-lebatnya hujan. Kalau dulu saya kayak gitu udah stres. Tapi semalam saya bilang tambah deras saja Tuhan, aku gak kecewa. Haleluya. Belajar menerima keadaan. Jangan saudara stres akan keadaan apapun, amin. Amin. Mari bangun kebiasaan baik. Apa itu? Cari dan gali sesuatu yang bisa disyukuri. Terima kasih Tuhan, hujan, para petani bisa menanam. Tanaman-tanaman mereka bisa segar. Tapi kalau bisa Tuhan, Anda juga permintaan. Kalau bisa Tuhan, janganlah pas-pas ibadah, tapi begitu pun kehendak mulai yang jadi. Kalau begitu kita nggak stres, amin. Jangan jadi orang yang negatif force. Apa itu? Mencari-cari kesalahan orang atau kesalahan kita sendiri. Karena aku kurang berdoa lah, kurasa ini. Oh, makin tertekan. Karena aku berdosa lah mungkin maka begini. Bisa jadi tertekan. Tapi cari alasan untuk bersyukur, amin. Coba sekarang, kalaupun mungkin saudara punya masalah di rumah tangga, bagi anak, di pekerjaan, keuangan, coba cari satu hal yang bisa saudara syukuri. Langsung ucapkan dari hati, bisa, pelan juga bisa. Dapat? Dapat? Bisa? Sudah diucapkan dalam hati? Itu dia, cari alasan. Kalaupun ada masalah, cari langsung alasan, bersyukur. Syukur Tuhan aku masih bisa bernafas. Syukur Tuhan aku masih bisa hidup. Syukur Tuhan aku masih bisa makan walau tempe. Amin. Pilihan kedua, pilihlah untuk yakin dan bukan ragu. Kita baca ayat 6-nya. 1, 2, 3.
akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Setiap kita yang ada di sini tentu memiliki perjalanan iman yang berbeda. Ada saudara yang baru mulai mengenal Tuhan. Ada yang sudah lama tapi sedang berjuang di tengah tantangan. Memang sudah lama ikut Tuhan, tapi iman masih di situ-situ saja. Ada juga mungkin sedang merasa lemah. Tapi Rasul Paulus menulis surah ini kepada jemaat di Filipi dan kepada kita juga dengan nada keyakinan dan sukacita. Ia tahu bahwa hidup orang percaya bukan dimulai oleh usaha manusia, tetapi inisiatif Tuhan sendiri. Amin. Jadi Kristen, kita itu Kristen sebenarnya bukan agama. Agama itu orang yang berusaha cari Tuhan. Tapi Kristen itu Tuhan yang cari kita, amin. Dan dia temukan kita buka hati, kemudian kita terima anugerahnya. Allah yang memulai pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sini adalah karya keselamatan kita. Pembaharuan hidup yang Tuhan mulai sejak kita percaya pada Yesus. Jadi kita memulai perjalanan iman kita tidak kebetulan. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Seperti seorang arsitek yang memulai rancangannya, dan Tuhan merancang kehidupan kita sejak awal, amin. Kemana rencananya itu dibuat? Yeremia 29 ayat 11 berkata, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan indah bagi saudara dan saya, amin. Dan Allah yang meneruskan pekerjaannya dalam hidup kita. Tapi prosesnya tidak instan, saudara. Rancangan masa depan yang penuh harapan ini tidak instan. Ada masa pembentukan, amin. Ada masa pencobaan. Ada namanya ujian iman. Dalam Filipi 2:13 ditegaskan bahwa Allah mengerjakan, dikatakan Allah yang mengerjakan di dalam kita. Jadi dia mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terkadang kita mengalami proses pengasahan seperti emas dimurnikan. Kalau dibakar enak? Gak enak. Itulah proses kita. 1 Petrus 1:7 berkata, untuk apa itu? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Kemurnian iman jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas itu diuji kemurniannya dengan api. Iman kita juga diuji. Nenek moyang kita Abraham imannya diuji. Siapa kita rupanya nggak diuji juga. Saat kita enak-enak, sepertinya nggak ada masalah, tiba-tiba ada masalah. Bisa suami istri bertengkar, tiba-tiba tadinya aman-aman saja. Itu bisa menjadi ujian. Bagaimana cinta kita semakin kuat, amin. Kalau kita langsung, sudahlah, cerailah. Gak ada damai dalam rumah tangga ini, habis. Maka sekarang banyak perceraian, termasuk orang Kristen, termasuk juga hamba Tuhan. Kenapa? Ini gak ingat ada ujian. Maka kalau saudara dapat masalah dalam rumah tangga, suami istri, atau sesama teman dalam pelayanan satu tim,
atau dalam pekerjaan, atau saudara bersaudara, abang adik, Marito atau siapa saja, Mareda apa saja. Ingat, itu ujian supaya engkau diproses. Engkau bisa enggak mengampuni? Engkau bisa enggak mengasihi? Bisa enggak engkau bertahan? Tidak cerai sekalipun ada persoalan. Haleluya. Kalau kita lulus, dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kelak kita akan dihormati. Aku tahu kau punya perjuangan, tapi kau bisa bertahan, katanya. Disitulah kita dipuji, disitulah kita dihormati. Kalau sekarang tidak ada yang memuji kita, nggak menghormati kita, nggak masalah. Kelak kalau saudara berhasil dalam proses pengasahan ini, kelak saudara dipuji dan dihormati. Amin. Maka setialah di tengah proses. Tetap setia di tengah proses. Jangan menyerah ketika keadaan tidak sesuai harapan, karena Allah bekerja di balik layar. Gak langsung kita lihat. Para pelayan di sini ada orang mengejekmu, nggak cocok suaramu, nggak cocok permainan musikmu, kau begini, kau begitu. Jangan letoy, maju, amin. Itu proses. Gak ada yang memujimu, oh hebat kali suaramu Pak terus, oh gak ada yang menyalamu, gak masalah. Itu proses. Yang penting dihormati dan dipuji Tuhan, amin. Allah yang menyelesaikannya hingga sempurna. Saudaraku, janji ini mengarah pada hari Kristus Yesus, saat kita bertemu muka dengannya nanti. Perhatikan, karya Allah tidak berhenti di tengah jalan. Ia selalu menuntaskan rancangannya. Lalu saudara bertanya, tapi kenapa ada orang yang gagal? Kenapa ada orang yang tidak meneruskan hidupnya dalam mengikut Tuhan? Bukan rancangan Tuhan yang gak jadi, tapi orangnya yang memilih. Makanya hari ini firman Tuhan, pilihan, amin. Seperti seorang pelari yang tidak berhenti sebelum garis akhir, Allah setia membawa kita sampai tujuan akhir, amin. Percayalah bahwa akhir perjalanan kita adalah kemenangan bersama Kristus. Poin ini saya ulangi, perjalanan iman kita dimulai oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan diselesaikan oleh Allah. Karena itu, mari kita hidup dengan iman dan pengharapan penuh. Sebab Tuhan yang memulai karyanya dalam hidup kita adalah Tuhan yang setia menyelesaikannya. Ibrani 12 ayat 2 berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan Mazmur 138 ayat 8, Tuhan akan menyelesaikan bagiku kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ingat, untuk beriman dan khawatir sama-sama membutuhkan energi. Untuk mengucapkan firman dan bersungut-sungut sama-sama membutuhkan energi. Pilihlah untuk beriman, yakni yakin bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhan yang menyelesaikan. Maka tidak perlu mendengarkan lagu-lagu yang membuat depresi. Tidak perlu mendengarkan atau melihat berita-berita yang membuat stres. Kalau saudara melihat satu berita, lalu saudara energi rohani saudara ditarik, stop. Ganti. Amin. Dengarkan puji-pujian yang membangkitkan iman. Jangan tawar hati bila ada yang mengusik. Seperti saya katakan tadi, tetaplah yakin Tuhan akan menolong. Diusiknya saudara, kau ke gereja hidupmu gak berubah, oh berkatmu gitu-gitu aja. Diusiknya saudara. Saudara katakan, Tuhan, aku memilih untuk percaya. Habis perkara. Amin.
Amin. Pilihan berikutnya, pilih untuk melihat tantangan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai peluang untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca ayat 12 sampai 14 dari Filipi 1 tadi. 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Wah, banyak orang mengira penderitaan adalah tanda kegagalan atau akhir dari pelayanan Paulus. Namun Rasul Paulus justru melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dia tidak mengeluh dalam penjara, tapi memandang situasinya sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk memajukan pemberitaan Injil. Demikian juga kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam situasi sulit, bukan untuk menghentikan kita. Perhatikan. Kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam situasi sulit, bukan untuk menghentikan kita, tapi membawa kita lebih maju. Penderitaan dapat menjadi alat untuk kemajuan. Paulus dipenjara bukan karena kejahatan, tapi karena kesetiaan pada Kristus. Dan ditulis tadi, situasi itu justru membuat Injil dikenal lebih luas di istana bagi orang-orang lain. Wow. Keadaan sulit bukan berarti kita berhenti. Katakan kiri kanan saudara, keadaan sulit bukan berarti membuat kita berhenti. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal, untuk datangkan kebaikan bagi dia. Bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Apa yang sedang saudara alami? Tuhan turut bekerja. Kesaksian di tengah penderitaan memiliki dampak besar. Perhatikan itu. Dunia memperhatikan bagaimana kita bereaksi di masa sulit. Respon kita menjadi alat kesaksian yang efektif. Kalau lagi baik-baik saja, kita semangat melayani hampir tak berarti. Tapi kalau lagi ada tantangan, ada masalah, ada yang mengusik, tapi kita tetap semangat, sangat-sangat membawa dampak yang besar. Haleluya. Keteguhan iman dapat memberi keberanian bagi orang lain. Kita bisa berkata, dia pun bisa. Tuhan, aku ini belum seberapa. Kalau Tuhan tolong dia, aku juga ditolong oleh Tuhan. Amin. Perhatikan, pemenjaraan Paulus membuat jemaat semakin berani beritakan Injil. Bukan malah loyo mereka, pemimpin kami sudah dipenjara, ngapain lagi kami menginjil? Berarti gak betul Tuhan itu. No. Kalau saudara lihat kami kurang diberkati, bajunya itu aja. Bukan berarti saudara, berarti ini hamba Tuhan gak benar. Masa miskin? Masa menderita? Masa gak ada emasnya? Lalu saudara berhenti. Ini lihat, pemenjaraan Paulus membuat jemaat semakin berani memberitakan Injil. Jangan hakimi kami, amin. Kalaupun kami tidak banyak uang, jangan hakimi yang gak berdoanya Pak Eko ini.
Yang nggak berdoanya Ibu Olija ini masa nggak diberkati? Kami aja diberkati, hebat berkat kami. Oh, ini lihat jemaat Filipi. Saya ulang, pemenjaraan Paulus membuat jemaat semakin berani memberitakan Injil. Haleluya. Keberanian bersifat menular. Satu orang yang berani untuk Tuhan, sekalipun gak kaya, sekalipun belum berhasil, sekalipun masih gagal, tapi berani terus untuk maju, itu bisa membangkitkan semangat banyak orang. Amin. Jadi kalau saudara lagi di bawah ekonomi saudara, lalu yang lain saudara lihat lebih di atas saudara, saudara jangan ciut. Saudara tetap jadi teladan. Amin. Walaupun aku begini, aku tidak berhenti beribadah, aku tidak berhenti melayani. Mataku tertuju kepada Tuhan. Amin. Ibrani 10:24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara yang diberkati, dorong yang kurang diberkati. Katakan jangan lemah, kau pun bisa ditolong Tuhan. Amin. Jangan justru menjatuhkan. Yang gak berdoanya kau, yang gak kau bayarnya perpuluhanmu, yang bertengkar rajanya kau sama suami istri, maka hilang berkatmu atau jauh berkatmu. Tapi di sini dikatakan saling mendorong dalam kasih. Mari kita memandang tantangan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai peluang. Melalui masalah ini nama Tuhan dimuliakan. Kita belajar dari Paulus, dia selalu lihat positifnya. Bahkan dia bisa menghitung berkat-berkat terselubung saat dia di penjara. Paulus bersukacita karena penderitaannya justru memperluas Injil. Penderitaan bukan penghalang, tapi alat untuk menyatakan kuasa Tuhan. Seperti ilustrasi begini, seperti benih yang jatuh ke tanah. Dia terkubur, tapi benih itu tidak mati selamanya, tapi justru bertumbuh menjadi tanaman baru. Begitulah pula penderitaan orang percaya. Begitulah masalah yang dihadapi orang percaya. Terlihat seperti kemunduran, tetapi di tangan Tuhan menjadi sarana pertumbuhan dan pelebaran kerajaan sorga. Haleluya. Maka kalau saudara melihat seolah-olah ada kemunduran, saudara terus berdoa, saudara terus percaya. Ini proses, ini dibuat Tuhan menjadi sarana pertumbuhan. Amin. Pilihan nomor 2 terakhir, masih sabar? Pilih untuk mengampuni orang yang mendengki. Kita baca 15-18 dari Filipi 1 tadi. 1, 2, 3. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Cangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Haleluya. Paulus pun menyaksikan di jemaat Filipi, tidak semua orang melayani dengan hati yang murni. Motifnya berbeda-beda. Ada yang melaksanakan dengan kasih, mendukung Paulus. Ada juga karena iri hati dan persaingan malah menambah beban. Kita semua harus memeriksa hati kita. Apakah pelayanan kita, pengikutan kita karena kasih atau ambisi? Minggu lalu kita sudah dengar dari Pak Gembala, sekalipun aku bisa berbahasa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, sekalipun aku membagi-bagikan apa yang kumiliki, bahkan menyerahkan
tubuhku itu dibakar. Kalau tanpa kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Mari saudaraku, yang penting bagaimana supaya Injil sampai pada orang-orang, amin. Bukan siapa yang mendapat pujian. Paulus menaruh Kristus sebagai pusat pelayanannya, bukan dirinya. Jadi kita harus peduli pada kemajuan Injil daripada reputasi pribadi kita, amin. Yohanes 3:30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Apa maksudnya? Kalau kita melayani, bukan kita untuk dipuji. Kalau kita bersaksi, bukan supaya orang memuji kita, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Sukacita di tengah motif yang berbeda. Paulus tetap memilih untuk sukacita, meskipun dia tahu ada orang motifnya lain. Sukacita kita tidak bergantung pada sikap orang lain, amin. Kita lihat orang itu memuji kita, kita sukacita. Atau dia ejek kita lalu hilang sukacita, tidak. Tapi sukacita kita, saudaraku, pada kebenaran bahwa Kristus dimuliakan. Belajar bersukacita walau situasi pelayanan tidak sempurna, amin. 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa. Mari periksa dan luruskan motif kita. Kita semua yang duduk di sini, utamakan Kristus, amin. Bukan diri sendiri. Tetap bersukacita walau keadaan tidak mendukung. Paulus pun juga memiliki orang yang mendengkinya. Orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Namun Paulus tetap memilih untuk bersukacita. Percayalah, pasti akan ada orang mendengki saudara. Gak semua orang setuju dengan saudara. Pasti ada orang yang berusaha menjatuhkan saudara. Gak semua orang mendukung saudara untuk maju. Tapi pilihlah untuk tetap bersuka. Belajar mengabaikan hal-hal yang tidak dianggap penting oleh Tuhan. Apa itu? Hal-hal yang tidak kekal. Mari kita serahkan air mata kesedihan kita kepada Tuhan. Atau juga air mata kebahagiaan kita hanya untuk Tuhan. Belajar berkata begini, ya sudahlah. Kalaupun diejek, kenapa rupanya? Berarti itu mendorong aku tuh lebih maju. Ya sudahlah. Kalau hujan deras, kenapa rupanya? Apa sukacitaku tergantung kepada cuaca baik? Ya sudahlah, belajar, amin. Hari ini nggak laku jualan. Ya sudahlah, besok lebih banyak laku. Amin. Belajar berkata, ya sudahlah. Jangan makin meninggi, saudara. Lalu sampai tensi pun naik, sampai asam urat pun naik, asam lambung pun naik, semua jenis asam naik. Yang turun hanya kelapa dari pohonnya. Naik beras, saya tanya tokonya, kapan turun harga beras ini? Gak akan turun lagi tuh Bu, katanya. Oh puji Tuhan, berarti berkat Tuhan makin melimpah, amin. Jangan khawatir. Situasi apapun ekonomi saat ini, mau dibilang pemerintah diblokirlah tabungan, diambillah tanah saudara, atau apa saja yang mau dibuat pada zaman ini, semua itu tidak ada yang kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala hal. Haleluya. Poin terakhir, pilih memfokuskan hidup untuk Tuhan. Kita baca ayat 21 sampai 24. Filipi 1 tadi. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Ngapain saudara masih hidup? Bekerja, memberi buah. Ngapain saudara masih hidup sekarang? Ngapain saudara masih hidup sekarang? Bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena masih banyak keluarga saudara yang perlu saudara selamatkan. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang perlu kita menangkan. Itu makanya kita masih hidup. Amin. Amin. Pandangan ini lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan pemahaman akan tujuan hidup yang benar. Dikatakan tadi hidup bagi Kristus. Berarti kita mengutamakan kehendak Tuhan, amin. Melayani Dia sesuai dengan kemampuan kita. Memuliakan Dia dalam segala hal. Dan hidup kita hanya akan berarti, hidup kita hanya akan memiliki arti sejati jika Yesus menjadi pusatnya. Amin. Galatia 2:20 berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan dikatakan mati adalah keuntungan. Tapi bukan berarti kita cepat-cepat mati. Amin. Berguna kita masih hidup. Haleluya. Memang kalau kita mati, kematian kita bukan akhir, tapi pintu menuju persekutuan kekal dengan Kristus. Tadi dikatakan Paulus rindunya untuk pergi ke sorga, tetapi dia berkata jauh lebih baik hidup ini. Ya, oh jauh lebih baik mati katanya, tapi lebih perlu, perhatikan. Memang jauh lebih baik kita ke sorga, tapi lebih perlu karena masih banyak yang mau dikerjakan. Amin. Hidup harus menghasilkan buah. Selama masih diberi hidup, Paulus memanfaatkannya untuk melayani dan memberkati orang lain. Begitu juga kita, umat Tuhan di tempat ini. Hidup ini adalah kesempatan berharga untuk menghasilkan buah. Amin. Menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan menolong sesama. Itulah hidup yang paling bahagia. Mau berbahagia? Berbuahlah. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, sekali lagi kita baca, hafalkan ini. Hidupi ini. 1, 2, 3. Sambil PWM maju ke depan, kita baca sekali lagi sambil kita berdiri. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kamu ganti dengan saya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika saya berbuah banyak, dan dengan demikian saya adalah murid-murid Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Hiduplah dengan tujuan ilahi ini. Berbuah banyak, jadi murid. Jadi murid tentu memuridkan orang lain, tidak bagi diri sendiri. Amin. Kalau hanya untuk diri kita, maunya kita puas, maunya kita segar. Tetapi bagi murid, bagaimana menolong orang? Bagaimana supaya orang ini bertumbuh? Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Hari ini Paulus menjelaskan kepada kita melalui jemaat Filipi. Pilihlah untuk hidup bahagia dengan pilihan-pilihan yang tepat.